Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Selamat sore negara Arab. Ini yang mau saya bahas hari ini, negara Arab dan Indonesia. Makanya saya awal-awal saya pakai assalamualaikum ya. Kan biasanya agak jarang-jarang gitu, saya langsung kasih sambutan oke TKI aja gitu. Dan sekarang kembali ke acara Oke TKI. Saya nggak akan pernah ada habis-habisnya, akan selalu membahas Oke TKI atau obrolan kisah tenaga kerja Indonesia. Selama negara yang berhubungan dengan Indonesia itu sudah selesai, nanti saya akan membahas segalanya tentang tenaga kerja Indonesia, baik TKW, baik TKL, baik yang di dalam negeri. Itu akan saya bahas semuanya. Tapi untuk sekarang karena saya belum selesai, belum finish ya, ke susunan acara saya, yaitu misalkan Indonesia nih bekerja sama dengan Arab, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Indonesia bekerja sama dengan Jepang. Ini kan baru baru tiga baru tiga, itu baru tiga negara. Berarti kan masih banyak ya. Nah, kalau seandainya habis itu, saya baru akan menerangkan yang lainnya juga tentang tenaga kerja Indonesia seluruhnya. Halo yang ada di Arab, saya bicarain kalian nih semua di sini. Saya ngedoain kalian nih semuanya yang ada di Arab Saudi. Karena topiknya hari ini itu Indonesia dengan Arab Saudi. Indonesia bekerja sama dengan Arab Saudi, baik dari itu tenaga kerjanya atau yang lainnya juga. Tapi Indonesia hari ini gerah banget bro. Serius. Tuh, udah wajah gue gini, gerah banget. Gimana di Arab? Pastinya lebih gerah dong, karena di sana kan nggak punya rumput ya. Apa udah punya sekarang? Halo, tenaga kerja Indonesia yang ada di Arab. Ada yang kenal nggak nih sama saya? Ada yang pernah lihat nggak sama saya? Halo teman-teman saya yang ada di Arab Saudi, gimana kabarnya? Semoga kalian diberikan rizki yang banyak, semoga kalian diberikan kesehatan yang selalu kepada Allah, semoga kalian itu segalanya lebih baik daripada hari kemarin. Kita santai bro, kita di sini waktunya panjang. Masalahnya yang kita bahas itu antara Indonesia dan Arab Saudi. Masing-masing negara itu yang saya bahas itu eh, ada keistimewaan masing-masing ya tentang masalah tenaga kerja Indonesia. Kadang-kadang saya bingung, duh ini kok Arab Saudi ya. Kadang-kadang saya bisa nggak nih topik di Arab Saudi gitu ya, tapi ternyata ada loh. Tapi yang saya sampaikan ini yang benar-benar secara umum, secara di Indonesia itu diketahui seperti itu. Yang pastinya kalian harus sukses, tenaga kerja Indonesia harus sukses, harus sukses. Jangan lupa kantong uang, hemat pengeluaran ya, biar kalian bisa pulang nanti bawa modal ke Indonesia, biar kalian bisa majuin negara Indonesia, biar kita giliran negara-negara orang lain yang kerja di Indonesia, jangan cuma kita yang kerja di Indonesia, yang kerja di Indonesia, yang kerja di luar negeri. Hari ini eh, saya sempetin banget itu ya, karena ngelihatnya Indonesia dengan Arab nih. Padahal semalam saya dari Purwakarta ya, semalam itu nganterin kakak itu jam berapa itu ya, kalau nggak salah sih jam jam 2 itu baru nyampe. Saya cuma tidur tidur dari jam 4 ya, tapi saya sempetin, aduh saya ini punya acara nih, nge-host antara Indonesia dengan Arab Saudi.
Soalnya acara Arab Saudi dan Indonesia ini panjang banget. Banyak sekali yang saya mau pertanyain sama tenaga kerja wanita yang ada di Arab Saudi atau tenaga kerja laki-laki yang ada di Arab Saudi. Tapi saya nggak akan pernah lupa. Saya akan selalu menyapa kalian yang ada di Indonesia, seluruh tenaga kerja Indonesia. Halo, gimana kabar? Semoga kalian selalu sehat. Semoga kalian selalu bisa mempertahankan apa reputasi yang kalian miliki. Semoga kalian bisa mengatur manajemen kalian, ya. Dan saya juga tidak akan pernah lupa lagi. Sekarang tanggal 2 loh. Lagi banyak-banyaknya duit nih tenaga kerja Indonesia. Kan tanggal muda. Itu saya ingat ya. Saya ingat banget kalau di toko gitu pas saya jualan gitu ya, gimana rame katanya bos, soalnya kan sekarang tanggal muda, jadi kan banyak orang yang beli eceran, banyak orang yang beli ini itu, soalnya kan udah pas banget tanggal muda, jadi kan masing-masing juga udah banyak duit gitu. Karena apa? Karena tanggal muda itu gajiannya. Tapi saya waktu dulu kerja di Bandung ya, nih siapa yang masih kenal sama gue? Saya dulu kerja di Bandung di Cimareme ya, di pabrik SM itu, bagian saya boiler. Itu mesin yang gede-gede banget. Oh, yang ngangkutin batu bara gitu ya, ngangkutin batu bara terus digiling kayak gitu. Sebenarnya pada waktu itu saya tuh bangga banget, saya nih mau kerja di pabrik, kata saya mau kerja di Bandung. Saya laporan ke orang tua saya, bu, saya mau kerja di Bandung, pak, saya mau kerja di Bandung, doain saya ya. Setelah pas di Bandung, pas saya diterima kerja itu di pabrik SM kalau nggak salah ya, pokoknya di Cimareme itu ada pabrik tekstil ya, namanya SM kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah itu SM ya. Saya udah diterima di Bandung ya. Saya masuk kerja. Waktu itu gajian saya 1 bulan 2 kali. Waktu itu ya. Kalau nggak salah 600.000. Yang setengah bulan itu 600.000. Berarti gaji saya masih 1.200.000. Itu waktu dulu. Itu sebelum saya menikah. Nah, pas saya sampai pabrik, ini sorry ya, saya seling dulu karena nyambungnya ke tenaga kerja Indonesia. Memang hari ini topiknya Arab dengan Indonesia, nanti juga saya akan sambung lagi ke Indonesia dengan Arab. Saya lanjutin tadi ya, saya masuk kerja di Bandung, habis udah diterima semua, saya udah interview, udah ini udah itu. Pas besok saya kerja. Pas kerja saya masuk pabrik. Pabriknya gede bro, gede banget. Nah terus saya waduh, bagian saya apa nih ya? Nih jujur, pas saya tahu di bagian saya kerja, saya nyesel banget. Saya pengen nangis waktu itu. Itu pertama kali. Kenapa coba? Kok yang lain pada bersih-bersih, pada bersih lah ya, pakai bajunya bersih-bersih ya. Teman-teman gue juga pada bersih-bersih, tapi pas saya masuk di pabrik ya, saya harus pakai sarung tangan, terus saya harus nyerokin batu bara itu ya, terus saya harus masukin ke boiler, terus saya harus lihat panel-panel itu, dan saya harus pakai masker sampai ini pun harus ditutupin. Jujur pertama kali saya nggak nerima itu. Ya Allah, kok saya di bagian ini? Kenapa nggak di seperti yang lain? Saya nggak nerima itu waktu di bagian boiler pertama kali kerja itu. Ngerokok dulu. Soalnya masih panjang banget. Nah, pas saya rasain gitu ya, pas saya nikmatin gitu ya, ada teman ini, ada teman itu, ada yang malas, ada yang ini, ada yang itu. Akhirnya saya tetap ikut dalam pekerjaan itu. Lalu saya tunjukin bagaimana ketekunan saya, kemampuan saya, dan alhamdulillah saya diterima sama tim itu. Bahkan dikatakan
Katanya kamu hebat, kamu ini, kamu itu. Tapi saya nggak berpikir tentang masalah itu. Intinya saya kerja, bagaimana saya harus melakukan hal yang terbaik untuk tim saya dan untuk regu saya. Itu yang pada waktu itu saya lakukan. Tapi jujur, kerja di boiler itu ya, di mesin uap ya, jadinya saya ingat mesin uap, eh, mesinnya itu besar, terus diisi batu bara. Nah, terus saya kalau haus itu minumnya dari tetesan air uap itu, katanya itu paling terbaik loh. Bahkan di pabrik saya juga dibikin aqua amidis kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi setiap hari saya selalu apa, nampung air aqua amidis itu lalu saya minum seperti itu. Itu cerita saya, itu cerita saya kerja di Bandung. Oke nih, saya kembali lagi ke Indonesia dengan Arab ya. Ini jujur, saya kalau dulu waktu kecil ya, ini dulu ya, ini sebelum sebelum saya tahu Korea, saya sebelum tahu Taiwan, saya sebelum tahu Hong Kong, saya sebelum tahu Singapura atau Malaysia, yang pertama kali saya dengar itu Arab Saudi. Itu dulu waktu saya kecil. Setiap kali ada orang yang datang dari Arab Saudi itu, wah rasanya ngeri banget. Serius, ngeri banget. Dan dulu dok, aslinya ngomong sendiri juga capek loh, jangan salah. tapi tapi nggak tahu kenapa ini seolah-olah saya udah terbiasa dengan hal ini gitu. Jadi malah lebih menarik. Jadi saya seling dulu buat minum kopi ya. Nah, setiap kali orang orang yang tenaga kerja wanita itu yang datang dari Arab Saudi ya, setiap kali ada tetangga yang datang, saya selalu lihat atau kita nonton ya. Intinya apa coba? Intinya kita pengen diberi sesuatu sama mereka. Entah itu apa. Jadi seolah-olah zaman dulu itu kalau ada orang TKW, tenaga kerja wanita yang dari Arab itu, oh, udah banyak duitnya ya, dapat barang makanan yang aneh-aneh, itu yang kita pengenin. Nah, pas pada waktu saya kecil yang saya sering dapetin itu air zam-zam, korma. Terus ada lagi nih yang paling nggak saya sukain kalau ada orang orang tenaga kerja wanita datang ke Indonesia itu ya, itu kacang Arab itu nggak suka menurut saya. Nah, menurut kalian itu bagaimana ya? Karena menurut saya lebih baik korma, lebih baik air zam-zam. Tapi kalau kacang Arab rasanya apa gitu, asinnya nggak ada, cuma rasanya apa doang. Pernah nggak halo tenaga kerja Indonesia yang ada di Arab Saudi, yang ada di Jeddah. Saya taunya Jeddah ya. Jeddah itu ibu kotanya Arab Saudi. Yang ada di mana lagi tuh ya? Madinah ya, yang ada di Mekah. Itu yang hal yang paling terkenal. Dan memang negara Arab itu negara yang istilahnya masuk masuk dalam sebuah apa eh apa sih kalau Mekah tuh untuk naik haji. Itu kan untuk seluruh dunia ya, istilahnya di Mekah itu dari manapun itu, semuanya itu berkumpul di Mekah. Jujur, kalau saya ke Arab nih ya, kalau saya ke Arab Saudi itu ya, kalau saya ke Arab Saudi saya pengen pengen datangnya itu ke Mekah ya, karena di situ kan, istilahnya kita orang Muslim, disitulah kita untuk naik haji istilahnya, untuk segala sesuatu mengenang Nabi kita ya. Eh, Terus banyak sejarah-sejarah Islam yang begitu kuat dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Tapi eh, setelah eh, Mekah itu direnovasi ya, memang memang nggak begitu legend sih ya, nggak begitu legend seperti dulu. Eh, Ternyata biasa-biasa saja. Tapi saya, bagaimanapun seluruh umat Muslim, mudah-mudahan kita bisa datang ke sana ya. Tapi enak nih yang di Arab, kan deket,
Kan nggak mesti harus ongkos bayar mahal naik hajinya, bener nggak? Apa harus bayar lagi? Kan kayak kita nih, misalkan kita main di Istiqlal, ya, kita kan udah tinggal bayar doang di Istiqlal. Kita nggak mesti harus banyak ongkos dari Indonesia, naik pesawat, naik ini, naik itu. Bisa nggak di Arab Saudi itu seperti itu? Tolong dong tenaga kerja wanita atau yang tenaga kerja Indonesia yang ada di Arab itu bisa nggak ya naik haji di sana? Terus ongkosnya itu besar atau tidaknya itu bagaimana ya? Saya kurang paham itu. Afdol apa tidak gitu? Di tentang naik haji, saya kurang paham kalau tentang masalah itu. Sorry nih, gue pilek jujur semalaman. Gue eh capek banget ya. Setelah itu eh habis dari Purwakarta itu ya langsung saya paksain, eh bagaimanapun saya harus sampai rumah. Saya pengen nge-host di acara Arab Saudi sama Indonesia. Itu seperti itu. Nah, kalau tentang Arab Saudi sama Indonesia ya, yang saya yang saya tahu nih di Indonesia itu jujur gini. Ya tapi memang semua mindsetnya gitu ya kalau orang yang kerja di luar negeri. Selalu aja ada problema tentang rumah tangga atau tentang perpisahan keluarga ya. Itu selalu ada. Itu selalu ada. Tapi waktu kalau waktu dulu itu seolah-olah di Arab Saudi itu lebih lebih sadis banget. Udah ada hukum pancung ya. Waktu itu pas zamannya Soeharto itu pokoknya orang kerja di Arab Saudi itu malah serem banget, kayak mengerikan banget. Tapi setelah keluarnya dari Arab Saudi ada Taiwan ya, seolah-olah kita itu lebih modern gitu. Nggak seperti di Arab Saudi. Tapi bukannya saya itu merendahkan Arab Saudi, bukan. Istilahnya kalau seandainya perbandingan sebuah kenyataan gitu, sebuah kenyataan agak mendingan. Tapi tetap aja sama juga di Taiwan juga ya seperti itu ya, ada hal-hal yang negatif, ada hal-hal yang positif. Tapi yang pastinya tenaga kerja Indonesia baik laki-laki maupun perempuan ambil yang positif lah, percayalah, ambil yang positif. Segala sesuatu harus pakai aturan, segala sesuatu hidup itu harus pakai standar hidup, biar kalian gak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Biar kalian itu bermimpinya itu nyata. Pas dari kampung atau dari Indonesia ke Arab Saudi itu benar-benar mempunyai suatu cita-cita yang benar-benar kuat. Seperti itu. Kalem dulu ya. Kita ke Arab Saudi lagi. Arab Saudi itu negaranya memang gimana ya? Lain daripada yang lain ya kalau menurut saya. Kayak gersang, kayak apa gitu. beda 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 sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada hijau, ada daunan, ada ini, memang ada di sana, memang ada. Tapi kayak apa gitu. Oh, kayak zamannya Aladin. Saya waktu kecil itu kalau main di game-game itu ada perumahan perumahan yang seperti itu. Benar-benar kayak di zamannya Aladin itu. Kalau tenaga kerja wanita yang ada di Arab Saudi, ada yang kenal sama saya, barangkali saya pernah nyakitin atau gimana, saya minta maaf ya, barangkali. Tenaga kerja laki-laki juga ya, barangkali saya punya salah, saya minta maaf nih. Dulu saya apa ya yang saya dengerin tentang masalah negara Arab nih, negara Arab,
mistis di agamanya itu lekat banget untuk orang Indonesia. Itu dulu ya, beda dengan sekarang. Setelah saya itu mempelajari, setelah itu belajar bagaimana ajaran Islam ya, bagaimana budaya kita itu sekarang enggak seperti dulu. Kalau waktu dulu jujur itu nomor satu itu negara Arab. Apapun segala sesuatu saya Arab. Yang penting bacaannya Arab, itu yang saya pilih. Itu waktu dulu. Tapi kalau sekarang mungkin pas di waktu ngaji ya mungkin ngaji gitu. Sekalipun ada bahasa Arab juga, ada tulisan Arab juga, saya nggak begitu memilih kayak dulu. Setelah saya ke lulus SMU ya, setelah saya ke kehidupan ke yang lainnya gitu. Soalnya pada waktu itu saya pernah diceritain sama seseorang ya, tapi ini sebuah cerita, dan sebuah logika. Saya tidak mau saya disalahkan. Ini hanya sekedar cerita, sekedar obrolan saya sama tenaga kerja Indonesia atau oke TKI ya. Jujur nih, saya senang banget hari ini. Masalahnya perjuangan saya pengen nge-host hari ini ya, itu saya sempetin banget. Saya sempetin banget. Karena apa? Perasaan yang saya bahas itu Hong Kong, Taiwan ya. Ini negara aneh nih kata saya. Tapi ini juga negara maju ya. Kembali lagi ya. Pada waktu itu saya ketemu sama seseorang ya. Seorang itu bertanya, ini tentang masalah Arab ya, tentang masalah Arab. Tapi ini hanya sekedar cerita. Saya bukan ustadz, bukan kiai. Bener nggak sih katanya, Pak Ustadz, jenggot itu sunnah, bener nggak? Coba saya mau nanya sama kalian. Tapi saya nggak mau dicibir nih ya, saya nggak mau disalahin. Saya juga sama-sama nggak ngerti. Cuma ini saya apa ya, meniru logika, atau saya mendengarkan sebuah ucapan dari seseorang gitu, lalu saya tuangkan lagi. Tapi menurut saya itu logis dan masuk akal. Pak Ustadz katanya, bener nggak sih kalau jenggot itu sunnah katanya. Dia ngomong seperti itu ya. Lalu Pak Ustadz itu, maaf nih saya lagi pilek ya. Maaf banget. Eh, Bener nggak sih katanya kalau jenggot itu sunnah ya. Dulu ya, saya 100% percaya itu dulu. Tapi setelah saya mendengarkan hal itu, saya kembali berpikir, kok iya juga ya. Nah, Pak Ustadz itu bicaranya gini, sunnah itu pada zamannya Kanjeng Nabi. Saya mau tanya nih katanya, perempuan-perempuan yang ada di sini nih, itu di sebuah pengajian ya, itu di sebuah pengajian. Kamu perempuan-perempuan yang ada di sini, kamu suka suami yang berjenggot atau yang tidak berjenggot katanya. Lalu perempuan itu bilang, enggak yang berjenggot, bilangnya gitu. Nah, lalu Pak Kiai itu berbicara gini, nah dari situlah maka orang yang berjenggot itu orang tidak bisa dikatakan sunnah. Tapi ya, tapi kalau pada waktu zamannya, pada waktu Kanjeng Nabi di sana, itu ada alasan tertentu tersendiri. Kalau pada waktu itu, kalau jenggot itu disunahkan. Nah, sedangkan nih tenaga kerja wanita Indonesia, kalian kan, saya jenggotnya sedikit nih, kan habis dicukur ya. Apa suka yang berewokan begini? Saya mau tanya, ke lu perempuan, gue mau tanya, kalau seandainya suka yang berewokan, ya, atau yang nggak begini, kan kita dipilihnya kalau istilahnya sunnah atau enggak kan yang mayoritas ya, yang bisa nyenengin seseorang gitu. Nah, kalau seandainya berewokan banget katanya, perempuan itu jarang yang suka loh. Pas pada waktu di pengajian itu kebanyakannya pilih yang orangnya tidak berjenggotan.
pada waktu itu. Soalnya orang perempuan di Indonesia mayoritas sukanya laki-laki yang nggak jenggot segini gini enggak. Coba bayangin, nih bayangin ya, kalau gue jenggotnya segini, pacar kamu, kalau jenggotnya segini, lu mau cium istilahnya, atau lu pengen apa ya, kan kayak kotor banget. Tapi kalau gini kan istilahnya, ya kita kan enak. Istilahnya kita kan bersih, enak banget. Bener nggak? Jadi pilih yang berjenggot atau pilih yang nggak berjenggot. Ini masih ke Arab ya. Ini masih ke Arab nih. Eh, itu tentang masalah sunnah tapi sekedar cerita ya. Nah, lalu seorang kiai itu bilang seperti ini. Ini kesimpulannya ya. Pada waktu zaman Kanjeng Nabi itu di Arab Saudi itu, ngapunten saya tidak tahu nih antara benar atau tidaknya, yang pastinya itu saya dengerin ya, jadi wajar kalau saya cerita ya. kalau di kalau di kalau di Arab Saudi itu, maaf ya saya nggak tahu nih jujur, kalau di Arab Saudi itu syahwatnya itu besar-besar katanya, kata Pak Kiai itu syahwatnya itu besar-besar. Kadang seorang laki-laki pun dimakan sama laki-laki. Lalu Rasulullah berpikir, loh kok gitu negara ini ya? Maka pada waktu zaman Rasulullah itu, Rasulullah mengumumkan, barang siapa yang merasa dirinya seorang laki-laki, tolong panjangkan kumisnya ininya. Tapi itu kan di budaya Arab, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan jelas banget, dan syahwatnya beda ya kan. Kan tongkatnya juga kecil-kecil, beda sama yang di sana. Beda sama yang di sana, beda. Kata Pak Kiai itu, makanya itu disunahkan pada waktu zaman itu ya, pada waktu zaman itu. Kalau seandainya saya akan mengikuti sunnah itu, berarti kita akan kembali ke zaman yang waktu itu. Sedangkan di Indonesia kita beda. Dari situlah saya berpikir, oh iya ya, kok istri gue juga nggak suka banyak ininya. Tapi saya tidak berpandangan beda nih, nggak jadi masalah yang mau jenggotan, yang mau enggak, itu nggak jadi masalah. Cuma saya ngedengerin dari seorang Pak Kiai itu, saya nggak saya semuanya suka sama seseorang. Saya nggak mau menyalahkan seseorang, saya hanya sekedar membagikan cerita itu antara logika benar atau tidak. Nah, sedangkan istri saya, Pak, tolong dong dicukur biar lebih ganteng, biar lebih fresh. Kalau seandainya gue nyenengin kan, berarti juga gue berarti saya sunnah dong, karena ibadah. Saya bisa nyenengin istri, bisa nyenengin orang lain. Itu menurut saya. Itu menurut saya. Bener nggak? Pilih yang jenggotan apa enggak? Itu kata Ustadz itu ya. Nah, setelah itu saya berpikir ya, ini masih di negara Arab ya. Waduh, negara Arab itu negaranya Rasulullah saya, kanjeng nabinya saya ya, panutan saya istilahnya. Oh, setelah saya agak besar, setelah agak bisa mengerti ya, kalau dulu jujur saya itu takluk banget sama negara Arab, karena orang tua saya selalu mengajarkan bahasa Arab, ngaji, sholat itu. Nah, tapi setelah besar ya, setelah kita yang namanya orang hidup itu harus baik, harus bisa sehat, harus bisa mengukur ya, itu saya baru tahu
Kalau seandainya eh, kehidupan di Arab juga, kok saya dengar-dengar ada yang beda gitu. Apalagi di zaman sekarang media sosial ya, istilahnya. Bukannya saya nggak bukannya saya itu kalian itu nggak suka dengan negara Arab, bukan. Maksudnya selama ini yang saya tahu tentang negara Arab itu sangat religius di agama saya, di Islam gitu ya. Nah setelah saya dengar-dengar di Jeddah ya, informasinya itu ada begini begini begini, ada begitu begitu begitu. Kok bener nggak tuh? Bener nggak tenaga kerja Indonesia yang ada di Arab? Hal seperti itu. Ya istilahnya, oh, bahkan ada yang lebih-lebih dari Indonesia juga katanya. Seperti itu. Katanya ya. Saya nggak tahu karena saya belum pernah ke Arab. Atau kalau seandainya saya punya duit juga, paling saya cuma pengennya naik haji doang. Nggak mau 2 kali. Kenapa saya nggak mau 2 kali? Kan negara Arab udah kaya. Lebih baik buat negara kita. Kalau saya pengen naik haji 2 kali, lebih baik saya bagiin ke fakir miskin Indonesia, ke tetangga kita, ke orang-orang yang nggak mampu kita. Biar negara kita juga nggak selalu dihina sama negara-negara orang lain. Bener nggak? Itu saya. Tapi kalau seandainya bapak ibu itu kalian ya, pengen naik 2 haji, pengen naik haji 2 kali 3 kali, mah enggak. Pribadi saya, kalau seandainya saya sudah naik haji terus saya mau 2 kali ya, kayaknya saya pikir-pikir gitu. Karena negara dia udah kaya banget. Naik pesawatnya orang sana, hotelnya orang sana, beribu-ribu orang Indonesia coba yang ke sana. Kapan orang Arab kesini? Kapan negara Arab itu menyumbang buat kita selain tenaga kerja Indonesia? Ya, itu menurut saya. Negara saya juga butuh, masih banyak sekali anak-anak yang miskin. Kenapa mesti harus kita meluangkan 3 kali 4 kali untuk ke haji? Tapi itu hak masing-masing, nggak apa-apa. Itu menurut pribadi saya, tapi tolong jangan disalahin saya ya. Kalau seandainya saya mampu naik haji itu udah 1 kali, nah saya nggak mau yang kedua kalinya. Kalau seandainya saya punya, saya lebih baik saya bagiin ke fakir miskin sama orang yang membutuhin. Tapi kalau yang mau nambah nggak apa-apa. Nah itu kalau kalau tentang masalah Arab ya. Nah, terus sekali lagi nih tenaga kerja Indonesia yang wanita ya, itu yang laki-laki juga yang bisa nyaksiin. Soalnya saya dengar-dengar dari sini itu seperti itu. Tapi saya nggak, tetap nih jujur karena saya nggak tahu, karena ini sebuah obrolan ya. Aslinya majikan orang Arab Arab itu bener nggak syahwatnya gede-gede? Bener nggak? Saya nggak paham itu. Akhirnya kan banyak yang cerita yang negatif-negatif hal yang kayak gini. Memang ya, entah di Taiwan entah dimanapun ada juga hal-hal yang begitu. Tapi pada waktu itu sangat sangat tersiar sekali tentang di Arab itu. Halo tenaga kerja wanita Indonesia, selagi kalian ada di Arab, apalagi itu negara yang benar-benar menurut kita orang Indonesia itu religi, kalau kalian punya suami, jaga hati kalian. Kalau kalian sudah punya anak, sudah punya suami, kamu harus benar-benar bisa menjaga, karena letak kamu itu ada di Arab, negara paling suci loh. Kata kita orang Indonesia. Jadi istilahnya saya lebih menekankan nih, jangan pernah adanya selingkuh, jangan pernah adanya sebuah pertengkaran, jangan ada sebuah permusuhan, apalagi dengan suami kamu. Jadikan hal yang terbaik malah dalam hidup kalian berumah tangga. Iya. Karena posisinya ada di Arab.
Tapi ini sepengetahuan saya ya, beda lagi dengan sepengetahuan orang-orang yang lebih tinggi ilmunya daripada saya. Dan saya tidak akan lupa untuk seluruh tenaga kerja Indonesia. Des, des, des. Lakukan yang terbaik. Des, des, des. Lakukan yang terbaik. Anda tidak mudah untuk pergi ke sana. Dari titik awal sampai Anda itu bisa di Arab Saudi itu tidak mudah. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu Anda. Jangan pernah sia-siakan hasil Anda. Jangan pernah simpan uang kalian. Pengaturan yang hebat. Biar suami Anda itu bisa menjadi seorang apa ya? Kan istilahnya di Indonesia suaminya kan bukan kebanyakan ya, kadang ada di kendala saya nggak punya modal nih, kan otomatis istri kesana kan, istri itu bisa ngasih modal ke suami. Jadi kan istilahnya semua itu bisa terjaga. Kalian bisa menutupi salah satu kekurangan di antara suami istri. Kalau seandainya seorang suami itu nggak punya modal, akhirnya istri itu pergi ke Arab Saudi, akhirnya punya modal, lalu kasihlah kepada suami, biar suami itu bisa berpikir, biar bisa punya usaha, biar nggak terhina, biar bisa nafkahin anaknya, biar terangkat. Intinya kan itu, kalian tenaga kerja wanita yang berangkat ke Arab Saudi. Begitupun juga dengan sebaliknya, dengan tenaga kerja laki-laki yang ada di Arab Saudi. Seperti itu juga. Intinya, simpan uang kalian, perhemat di negara orang lain, jangan buang-buang uang kalian. Jujur, saya menggegap banget itu. Simpan buat di Indonesia, bikin usaha, bikin modal. Kalau habis di sana, lalu kalian kesini, lalu berangkat lagi, aduh, rasanya lelah sekali itu dalam berumah tangga lihatnya. Jujur, itu sih sepengetahuan saya antara Indonesia dengan Arab ya, sekedar gitu. Dan yang pastinya Arab itu